Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mirza Risma Istifari dengan NIM 210701032. Di sini saya akan mempraktikkan konseling dengan seorang klien manula yang berusia 75 tahun. Jadi saksikan video setelah ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya ini dengan Ibu Aliyah nggih. Nggih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mirza Risma Istifari. Di sini saya akan membersamai Ibu untuk sesi konseling selama beberapa jam ke depan. Dan sebelumnya izin untuk meminta tanda tangan Ibu untuk inform consent nggih. Nggih. Di sini Ibu. Baik, terima kasih. Jadi, fungsi inform consent ini untuk menjaga kerahasiaan cerita Ibu selama beberapa jam ke depan, dan untuk ke depannya ini akan terjaga kerahasiaannya secara aman ya Bu. Jadi Ibu bisa bercerita dengan tenang dan juga nyaman. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu? Baik. Dan mengenai perjalanan tadi dari rumah ke sini, Ibu diantarkan siapa? Diantarkan anak saya. Baik. Kemudian di sini Ibu sudah makan, sarapan? Sudah. Sebelumnya di sini Ibu Alia punya anak berapa nggih? Anak 4. Yang nomor 2 meninggal karena sakit panas dan tidak tertolong, kemudian meninggal. Kemudian untuk anak yang pertama? Anak yang pertama umur 48. Yang Baik, sebelumnya bagaimana kabar Ibu Alia? baik. Kalau untuk yang anak yang nomor 3? Umur 36. Nomor 4 umur 30. Terus kemudian anak-anaknya ini sudah bekerja semua atau sudah berumah tangga semua gitu? Sudah berumah tangga semua. Yang pertama ibu rumah tangga. Yang ketiga kerja di Wilmar. Dan yang keempat kerja di Silok. Dan mengenai suami Ibu sendiri umur berapa nggih? Mbak Kakung sudah umur 75. Sudah nggak bisa apa-apa nak. Sudah ya makan, sholat, tidur gitu aja, sudah nggak bisa apa-apa. Tapi masih bisa berjalan secara tegap, kemudian tidak pakai alat-alat bantuan nggih Bu? Nggih, masih bisa jalan, bisa. Nggak pakai tongkat, pokoknya sudah jalan sendiri, masih bisa. Baik. Ibu ini kan tinggal di daerah Bungah nggih Bu? Nggih. Kalau di lingkungan ibunya sendiri ini, adakah kayak hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di daerah Ibu, kayak seperti perkumpulan ataupun pengajian gitu nggih Bu? Nggih, ada tahlilan rutin tiap Rebo. Lalu sholat jamaah ke musola masih bisa. Dan Ibu sering aktif mengikuti kegiatan itu nggih Bu? Nggih. Sampai sekarang? Iya, masih. Baik, kemudian Ibu tadi kan bilang nggih, jika mempunyai anak 3 yang sudah berumah tangga semuanya. Kemudian di rumah tangga tersebut itu sudah mempunyai berapa anak nggih Bu? Jadi cucu Ibu itu sudah berapa? Cucu ibu yang pertama sudah kuliah. Yang kedua ada di Pondok Surabaya. Terus kemudian yang anak. Kemudian untuk cucu yang ketiga? Cucu yang ketiga masih di TK. Yang keempat masih bayi, masih 1 tahun. Terus anak yang ketiga
Masih umur 3 tahun. Berarti ibu mempunyai 5 cucu nggih? Ya. Lalu mengenai permasalahan apa ini ibu silakan diceritakan nggih, dan tidak perlu sungkan, tidak perlu takut untuk rahasianya dibongkar ke siapapun, karena tadi kita sudah terikat dengan informed consent nggih Bu. Oke. Jadi bagaimana nggih Bu? Ya gini nak, di rumah ya bersih-bersih. Jadi mengenai permasalahan ibu ini sendiri bagaimana nggih Bu? Ibu tidak perlu khawatir, dari awal kita sudah terikat dengan informed consent sehingga dijamin aman kerahasiaannya nggih Bu. Jadi sekarang silakan diceritakan. Ya, ibu ini sebenarnya ya capek nak, tapi ya bagaimana lagi, merawat cucu, merawat Mbak Kakung sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Ya masak, ya layani makannya, ya melayani apa saja. Ya beginilah nak, Mbak ini ya melayani ya cucu yang aktif kesana kemari. Mbak ini ya mengantarkan beli apa, minta apa gitu. Jadi ya sibuk Mbak ini nak, sudah tua, sudah nggak bisa cepat-cepat jalannya, ya sudah maunya ya sudah. Ya Mbak ini ingin istirahat ya nggak bisa nak, mau sholat itu ya bujuk-bujuk cucu, kadang ya mau, kadang ya enggak, ya saya kancingi pintu saya. Ya Mbak ini kalau mau sholat, cucunya pintunya tak kunci, kalau gitu sudah ditinggal Mbak sholat ya gitu nak. Kemudian ibu ini satu rumah dengan anak yang keberapa nggih Bu kalau boleh tahu? Anak yang ketiga. Yang bekerja di Silok nggih berarti? Nggih. Baik. Berarti di usia ibu ini ibu yang masih menjaga cucu ibu sendiri nggih? Nggih, bagaimana lagi nak, wong sudah nggak ada siapa-siapa lagi, ya ibu yang jaga cucu terus sampai sore pulang kerja baru di ibunya sendiri. Kalau boleh tahu ini cucunya di umur berapa nggih Bu? Umur 3 tahun. Berarti lagi masa anaknya aktif-aktifnya ya Bu ya? Iya nak, nakal. Berarti ini kan anaknya yang kecil tadi itu ditinggal orang tuanya kerja nggih Bu. Kemudian ibu yang menjaga. Terus kemudian bagaimana sih ibu menjaga cucu, juga menjaga suami ibu yang terbilang cukup tua? Ya gini nak, ya Mbak Kakungnya itu ya sudah kayak gitu, jadi ya Mbak ini ya sibuk melayani Mbak Kakung ya cucu. Mbak Kakung itu ya sudah gitulah, kalau sholat sarung ya ngambilkan sarung, nanti cucunya minta makan ya Mbak yang nah, Mbak Kakung itu kalau zuhur ya gitu nggak tahu ya, Mbak ini yang nyuruh sholat zuhur, nanti waktunya sholat lagi ya Mbak nyuruh lagi gitu. Mbaknya itu sudah seperti sudah nggak ingat gitu loh. Jadi ya Mbak ini ya sibuk bingung ngerawat 2 cucu dan Mbak Kakung, jadinya ya bingung. Lalu bagaimana hubungan antara ibu dan juga suami ibu yang di usia sekarang ini gitu? Ya gini nak ya,
Ya gini lah nak, Mbak ini ya sudah, Mbak sendiri ya sudah tua, nah Mbak Kakung itu ya gitu repot, sembarang repot melayani, sembarang itu Mbak semua, jadinya ya kadang-kadangku ya dimarahi sama Mbak ini, Mbak Kakungku ya tak marahi, kadangku ya kasihan, kadangku ya gergeten. Mbak ini ya kadang gergeten nak, kadang ya kasihan. Bagaimana lagi yang sudah ingatannya itu sudah nggak seperti dulu, jadi ya Mbak ini ya kesel ngerawat Mbak Kakung ya, ngerawat cucu, jadinya ya entah nak bingung Mbak ini. Baik Ibu, terus kemudian kan tadi Ibu bilang anak yang pertama itu kan juga menjadi ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu anak yang pertama itu rumahnya di mana nggih Bu? Apakah dekat dengan rumah Ibu ataupun jauh dengan rumah Ibu? Ya jauh nak, agak jauh, beda kampung, jadi ya ndak tiap hari ke ibu, ya kadang-kadang ya nengok mbaknya, kadang ya di rumah sibuk ya ndak kesana. Baik. Apakah kakeknya ataupun suami dari Ibu sendiri itu juga sering bermain bersama cucunya ini ataupun juga berkomunikasi gitu nggih Bu? Ya bermain, tapi anaknya itu kalau sama Mbak Kakung tuh kadang-kadang ndak mau, kadang-kadang kalau sudah bermain, sudah selesai bermain diringkesi sama Mbak Kakungnya, nggak boleh marah-marah. Jadi Mbah sama cucu itu sering bertengkar, soalnya ya gitu itu mainannya tuh dibersihkan mbaknya nggak boleh, jadi rame tukaran sama mbaknya gitu nak tiap hari. Lalu kemudian tindakan Ibu ketika melihat cucunya dan juga Mbah Kakungnya nggih Bu itu berantem bagaimana Bu? Ya kadang mbak ini ya marah, kok gak mau ngalah, yang tua yang gak mau ngalah, yang anak kecil ini ya tambah ndak mau ngalah, jadi ya berantem gitu nak. Jadi mbaknya ini ya repot sekali, kalau nunggu itu bingung, anaknya nakal, mbaknya sudah marah saja gitu loh, gak bisa bujuk cucunya itu gak bisa itu. Begitu nggih Bu. Ya. Sakit-sakitan ataupun mengalami sakit kepala gitu-gitu nggih. Ya ndak sakit lah nak, cuma ya kakinya itu loh nggak bisa jalan jauh-jauh sedikit, nggak bisa. Nah kalau sholat itu nak nggak mau, Jumatan itu disuruh di rumah, sholat di rumah yang nggak mau. Jadi anaknya yang pertama itu yang ngantar, yang nuntun ke masjid gitu nak, dan sampai nunggu sampai pulang, ya ngantar pulang nak ke Mbak Kakung, ke rumahnya Mbak Kakung gitu. Tiap Jumat itu anaknya itu yang ngantarkan sholat, soalnya Mbak Kakung itu nggak mau, nggak sholat itu nggak mau. Begitu ya Bu. Ya Sebelumnya anak yang pertama ini perempuan atau laki-laki nggih? perempuan nak. Terus yang anak yang ketiga itu Ya juga perempuan yang kerja itu, yang anaknya ditunggu mbak itu ya kerja di Silok itu. perempuan nggih berarti. Ya. Terus berarti yang anak Ibu yang terakhir itu juga yang anaknya TK sama bayi itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki nak, itu ada di Gresik, jauh.
Berarti nggak tiap hari di rumah Bu Ngasih Ya, gitu. enggak pernah, ya seminggu sekali, kadang 2 minggu gitu. Kalau libur kerja itu nyambang mbak gitu aja. Kalau boleh tahu, apakah kakek ini pernah mengalami kejadian yang sampai membuat ibu terkejut ataupun keluarga terkejut, seperti jatuh ataupun gimana? Iya sering nak jatuh, itu sering jatuh tapi yang nggak apa-apa, ya seperti kepalanya pusing, geliyeng-geliyeng gitu katanya, itu dan jatuh, nanti ya sudah ya nggak apa-apa, sering jatuh itu nak, itu Mbak Kakung itu. Jadi Mbak ini ya nunggu, nggak bisa kemana-mana, jauh sedikit nggak bisa, tinggal ke anak yang di Gresik itu ya sudah nggak bisa, soalnya nunggu Mbak Kakung nanti takut jatuh gitu. Baik, dan apakah tidak ada penanganan gitu Bu dari pihak keluarga atau dari pihak ibu sendiri untuk mengobati kakek ini? Iya sudah nak, sudah diobati, sudah pernah dibawa ke Petro, terus diperiksa di sana ya nggak apa-apa, jantungnya bagus, cuma darahnya itu tinggi, darah tinggi nak, jadi tiap bulan itu ambil obat terus sampai sekarang, ambil obat itu di Medika sini. Berarti sudah ada penanganan gitu untuk Ye, kondisi ye. kakek ini. Ya, Lalu kemudian kalau kondisi ibu sendiri, ibu sendiri ini nak ya beginilah, ya lututnya ini ya linu. Nah ibu ini kena glaukoma nak, mata yang kanan ini sudah nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan, lalu tinggal yang kiri. Jadi ibu ini terus berobat, terus kontrol terus sampai sekarang, mulai operasi pertama itu 2015 ke undaan, sampai sekarang ini kontrol terus ke semen, dokter semen Gresik itu sampai sekarang. Kemarin hari Sabtu ini Bu ya masih baru kontrol. baik Ibu. Lalu dengan kondisi Ibu yang mempunyai penyakit mata glaukoma ini, Ibu kan juga menjaga cucu Ibu. Lalu apakah Ibu tidak pernah menanyakan kepada orang tuanya kalau semisal cucu Ibu ini dijaga oleh babysitter ataupun pengasuh gitu Bu? Enggak nak, ibu yang enggak boleh, karena kasihan kok ibu ini masih bisa sedikit masih bisa, ya masih kelihatan, yang sebelah kiri masih kelihatan, jadi ya ibu enggak nyuruh, kasihan nak, nanti bayari babysitter, enggak usah nak gitu. Ibu tadi kan sempat bilang mengenai riwayat penyakit glaukoma yang Ibu derita sekarang itu untuk kondisinya sekarang bagaimana Ibu? Sekarang ini ya sudah ya gitu nak, paket mulai dulu sampai sekarang ya tinggal mata yang kiri ini saja, tiap bulan periksa kontrol ke rumah sakit, periksa tensinya, kalau sudah normal ya sebulan lagi kembali lagi gitu. Dulu itu operasi kedua
Ya sudah, pokoknya ibu ini disuruh apa saja sama dokter, ya sudah dijalani ibu. Jadi sekarang ini katanya dari dokter udahan sudah stabil, sudah baik, tensinya ya sudah baik, jadi disuruh periksa ke Gresik aja, di Semen tiap bulan, jadi kontrolnya ibu ini terus ada di Semen saja sekarang. Soal biaya itu bukan BPJS nak, jadi obat-obatnya itu ada yang beli sendiri, yang dari rumah sakit itu ada, tapi ada yang beli sendiri. Itu. Lalu peran dari anak-anak ibu di kondisi seperti ini tuh bagaimana Bu? Apakah anak-anak ibu itu mendukung pengobatan ibu sepenuhnya ataupun gimana? Ya, soal biaya itu nak, ya dibantu sama anak-anak lainnya, ada yang pokoknya tiap bulan itu ada yang ngasih ibu uang, jadi itu disimpan sama ibu, dibuat beli obat. Kalau ada yang disuruh dokter beli obat, ya dibuat ibu beli obat, biar nggak minta anak yang ketiga ini terus-terus nak, kasihan gitu. Lalu mengenai anak yang pertama dan juga anak yang terakhir ini, itu peran
yang nggak ngurusi bunda ada nak, semuanya bantu ibu semua. Sudah ibu, sudah, terima kasih. Anak-anak ibu sudah ngerawat ibu sampai sekarang ini. Mengenai hubungan ibu sendiri dengan cucu-cucu ibu yang lain bagaimana? Ya, ibu ini ya kadang-kadang ya kangen nak sama cucu pertama itu yang kuliah itu ya. Kalau pulang itu ya baik senang gitu melihat cucu sehat. Terus yang kedua, cucu kedua itu di pondok itu yang nggak pernah ketemu. Kalau waktunya sambangan ke pondok itu kadang ya boleh ikut sama ibunya, kadang ya nggak boleh gitu. Nah jadi mbaknya ini kangen sama cucu yang kedua itu gitu. Kemudian yang cucu yang lainnya? Cucu yang lainnya itu di Gresik ya, mbak ini ya kadang ke sana. Kalau pergi ke sana itu nak ndak ada yang jaga cucu yang kecil di bunga. Gini nih yang cucu ketiga ini loh nggak ada yang jaga. Jadi nunggu ibunya kalau libur hari Sabtu Minggu, kadang mbak ini kepingin yang sambang yang cucu yang di Gresik itu, nah gitu. Jadi mbak ini ya kepingin ke sana, nggak bisa di rumah saja nunggu cucu yang kecil ini. Jadi mbak ini ya kadang-kadang sering menangis, pingin nyambang cucu nggak bisa gitu. Kemudian apa ibu sendiri tidak pernah melakukan WhatsApp ataupun juga video call dengan cucu ibu yang ada di Gresik dengan menggunakan handphone anak ibu gitu? Iya, kalau video call itu ya sering video call sama anak-anak itu, tapi mbaknya ini nggak bisa pakai HP, nggak bisa pakai telepon-teleponan nak. Jadi ya sama bule-bulenya ini kadang video call gitu, sering gitu aja, nggak pernah kesana, jarang. Gak bisa soalnya cucu yang sini nggak ada yang jaga gitu, sama jaga Pak Kakung nggak bisa ditinggal. Jadi ya repot, ibu ini kepingin kemana-mana sudah nggak bisa. Jadi nunggu Pak Kakung gitu. Baik, kemudian kalau boleh tahu cucu ibu yang terakhir ini yang ada di Gresik itu bekerjanya tadi kan sebagai karyawan di Wilmar ya Bu. Ya. Kemudian untuk yang istrinya itu Ya ada toko kecil-kecilan gitu, dia jualan daging gitu. Nah jadi ya nunggu toko sama bawa anaknya keduanya itu dibawa kemana-mana, ngantar anaknya yang TK itu ya sama gendong sama adiknya yang kecil. Jadi mbak ini koyoknya gak tega gitu nak.
Kalau boleh tahu, eh, apakah tidak pernah sambang ke rumah Mbak yang ada di Bunga ini keluarganya yang dari Gresik tersebut? Ya pernah, ya pernah nak, tapi ya jarang. Kalau ayahnya sendiri sering, tapi kalau ngajak anak-anaknya itu ya jarang, soalnya repot nak, bawa anak dua, nak pakai motor ya, jadi ya jarang, jadi ayahnya saja yang nyambang mbak gitu. Berarti ibu ini sangat rindu ya dengan cucu-cucunya. Iya sebetulnya rindu sekali. Kemudian kalau untuk bertemu yang semua cucu ataupun bertemu dengan semua keluarga itu pada waktu momen apa? Ya kalau hari raya gitu pulang semua kumpul di Mbah. Kadang ada yang punya hajat gitu ke Mbah semua gitu. Ada apa selamatan, ada tahlilan gitu, kumpul di Mbah semuanya gitu. Selain momen-momen tersebut berarti jarang gitu. Iya jarang, nggak pernah nak. Semua sibuk kerja, jadi mbak sendirian di rumah sama cucu, sama mbak kakak. Kemudian mengenai keluarga ibu sendiri punya saudara berapa? Punya saudara 4, 3 perempuan, yang 1 laki. Yang mbak ini yang tua, yang nomor 2 ada di ya kampung sini agak jauh, tapi yang ketiga itu di Gresik. Yang keempat ada di sana di Pedanten jauh gitu, jarang ketemu nak. Kalau enggak hari raya ya enggak bisa ketemu. Yang dekat-dekat sini ya kadang-kadang mampir ke Mbah gitu aja. Kalau yang jauh tuh ya enggak bisa, jarang ketemu sama Mbah. Jadi kalau ada apa-apa itu ya sama anak-anak saja, soalnya saudara-saudara itu sudah jauh, sudah nggak pernah nengok mbak gitu. Lalu mengenai hubungan ibu sendiri dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, apakah masih baik-baik aja ataupun juga ada kerenggangan karena sudah lama tidak berkomunikasi gitu-gitu Bu? Ya enggak, ya baik-baik saja, enggak ada apa-apa, ya kadang-kadang ditelepon-teleponan gitu aja, kabar baik, selalu sehat gitu, enggak ada apa-apa, enggak pernah ada apa-apa, ya gitulah pokoknya. Telepon gitu, nek kangen ya telepon gitu aja, enggak sampai ada apa-apa. Kalau boleh tahu, rumah saudara ibu sendiri yang paling jauh di mana? Apakah semuanya tinggal satu lingkup di lingkungan Bunga ini ataupun ada yang dari luar Bunga gitu Bu? Ada yang di Gresik, ada yang di Pedanten sana, ada yang di lingkungan ibu ini ya ada satu. Adiknya ibu ini ada satu di sini, di kampung sini, Bunga ini. Berarti masih berkomunikasi ya Bu ya? Iya, sampai
sekarang masih baik-baik saja. Lalu mengenai suami ibu sendiri, mengenai kakek dari cucu ibu, itu sebelumnya bertempat tinggal di mana Bu? Ataupun kota kelahirannya itu di mana? Aslinya Mbak Kakung. Iya. Aslinya Mbak Kakung itu dari Madura. Nah ibu inilah kan di Bunga gitu. Dulu itu Mbak Kakung itu kerja di Silok sana ya. Udah pensiun, jadi ya sekarang sudah nganggur, ndak ada apa-apa nak. Ya ini untungnya ada anak yang kecil yang ketiga ini yang ngurusi ibu dan ayahnya itu gitu. Baik, kemudian apakah kakek ini tidak pernah lagi mengunjungi kota kelahirannya ataupun bertemu dengan saudaranya yang ada di sana? Oh gitu. Kalau kakeknya ini, Mbak Kakung ini ya sudah nggak ada, saudaranya sudah meninggal semua, ini tinggal Mbak Kakung. Kalau anaknya di sini itu hari raya puasa itu kadang-kadang minta ke makamnya banyak dulu. Buyut gitu loh nak, buyutnya anak-anak ini ya pernah. Ya pokoknya kadang ya setahun sekali kadang gitu ke makam. Sudah nggak ada, saudara-saudaranya sudah meninggal semua. Tinggal Mbak Kakung sendiri gitu. Cuma ya kadang-kadang ada ponak-ponakan itu yang kesini nyambangi Mbak Kakung kalau hari raya gitu, yang Madura itu. Kalau saudaranya sudah nggak ada semua, tinggal keponakan gitu. Ada hari raya itu kesini semua ponak-ponakan Mbak Kakung itu. Baik, kalau boleh tahu usia kakeknya sendiri berapa gitu? Kakek usia 75 tahun. 75 tahun nah, sudah tua sekali ya. Iya, berarti itu mungkin usianya sudah buat untuk istirahat. Kemudian untuk kedepannya ibu sendiri pengen yang seperti apa Bu? Apakah pengen menikmati masa tuanya dengan menghabiskan waktu di rumah ataupun bagaimana? Ya inginnya ya kepingin ke saudara saya, anak-anak saya yang agak jauh gitu, tapi ya nggak bisa nak, nggak mau, nggak berani bilang sama anaknya ini karena anaknya ya sibuk kerja sampai malam pulang. Jadi ya Mbak ini ya kepingin jalan-jalan ke saudara yang di Gresik, Mbak situ nggak berani ngomong sama anak. Jadi ya dipikir saja sendiri sama ibu di rumah saja, nggak pernah kemana-mana. Mau bilang ya takut, dan kalau sudah di rumah itu ya sudah anaknya itu kok sudah kesal gitu loh nak, sudah nggak mau kemana-mana gitu. Jadi ibu ini ya gimana ya di rumah aja ya
sudah disabar-sabar no gini nak, nggak bisa kemana-mana. Jadinya ya ini, tapi ya nggak berani bilang. Itu kalau ada yang ngantarkan gitu ya seneng ibu ini pergi kemana gitu. Ya tapi ya nggak ada, ya sudah di rumah aja nunggu cucu, sabar sama nunggu Mbak Kakung. Itu aja Mbak, ini kegiatannya ya begitu, itu masak, bangun pagi jam 3 sudah bangun, lalu sholat, lalu masak sampai siang sampai sore ya gitu masaknya. Anak itu buat bekal kerja itu Mbak ini yang masak ya, sampai ngomong sampai sore, sampai ibunya pulang lagi gitu tiap hari nak. Kalau hari Sabtu anaknya libur, yang kerja itu libur, yaitu ibu itu bisa istirahat. Sabtu Minggu itu bisa istirahat, soalnya ibunya sudah ada di rumah gitu. Terus gitu aja nak, sudah. Lalu ibu sendiri apakah tidak pernah tanya ataupun meminta kepada anak yang pertama jika ibu ini ingin diantarkan jalan-jalan ataupun ke rumah anaknya yang di Gresik gitu Bu? Iya, ya ndak berani nak, soalnya anak yang pertama itu kan anaknya ibu itu yang perempuan. Nah menantunya itu kerjanya itu luar kota, kalau pulang itu 2 minggu, kadang 3 minggu gitu. Jadi ya kalau pulang ya sudah kesel, jadi ibunya ini ya nggak berani. Kalau anaknya itu dulu nak ke pondok itu aja Mbak ini ikut nyambang cucu ke pondok gitu. Kalau minta jalan-jalan itu ya nggak berani gitu nak. Berarti untuk yang anak pertama ini menantunya itu tidak selalu berada di rumah gitu Bu? Nggih, 3 minggu, kadang 2 minggu. Kalau waktunya sambangan ke pondok itu pulang, lalu nyambang anaknya itu Mbak kadang-kadang ikut, kadang-kadang ya nggak boleh ikut gitu. Baik. Kemudian untuk kondisi ibu sendiri itu apakah ibu juga mempunyai riwayat ma ataupun sakit lambung gitu Bu, sehingga ibu kadang merasa sakit sendiri ketika merawat cucu ataupun merawat suami ibu gitu? Ya sebenarnya ibu ini sakit ma itu sudah lama sekali lambung itu, tapi ya inilah nak, bagaimana lagi wong nggak ada yang merawat cucu, ya dikasih obat, minum obat gitu. Lalu ya makannya itu nggak bisa banyak-banyak, ya sedikit-sedikit. Pokoknya Mbak ini takut nanti kumat, jadi ya makan sedikit. Kadang-kadang itu vertigonya kumat gitu, jadi ya nggak bisa apa-apa. Sudah itu anak ibu itu ya
izin itu gak kerja. Kalau ibu sakit, anaknya gak kerja, nunggu cucu ini tadi nak. Kalau ibu kumat itu pakai gelien-gelien gitu kepala ini, jadi ya kalau lambungnya itu aja ibu bisa masih kuat kan, tapi kalau sudah vertigonya kumat nggak bisa nak. Ibu sudah nggak bisa jalan, sudah nggak bisa apa-apa, maunya ya tidur gitu aja, merem aja ibu, nggak bisa dibuat. Melihat itu sudah mumet nggak karuan, jadi ya ibu ini terpaksa tidur itu. Jadi anaknya itu izin nggak kerja gitu ya. Sebetulnya ibu ini ya sudah minta istirahat nak, badannya sudah nggak bisa. Kalau duduk di bawah itu sudah nggak bisa, berdiri itu sudah repot, jadinya ya sakit sekali. Jadi kalau cucunya lari-lari ditumbah ini ya sudah nggak bisa, makanya diajak mainan di dalam rumah aja, nggak pernah diajak main-main kesana gitu, nggak mau, nggak bisa gitu. Lalu, apakah ibu sendiri sudah pernah bilang ke anak-anaknya bahwa ibu ini sudah capek, ibu ini pengen istirahat gitu? Iya, sebetulnya mau, tapi ibu nggak berani. Karena nggak ada orang lagi nak, bagaimana nanti cucu ibu ini kalau ditunggu orang lain ya ada, mungkin bayari orang lain ya bisa. Cuma ibu ini nggak tega sama cucu, nanti dimarah-marahin orang gitu. Berarti dari ibu sendiri juga tidak mau kalau semisal cucunya ini dirawat ataupun diasuh oleh orang lain gitu ya ibu? Ibu nggak tega nak. Sudah nggak apa-apa ibu bisa sedikit-sedikit ngawasi cucu, sudah bisa jalan-jalan sendiri, jadinya mbak ini yang nggak apa-apa, nunggu-nunggu aja sudah bisa, masih bisa gitu. Di lingkungan rumah ibu sendiri, apakah tidak ada teman ibu ataupun seumuran sama ibu gitu? Nggak ada nak, sudah nggak ada yang tua seperti itu. Adanya ya ibu muda-muda itu aja. Jadi ibu tidak pernah berkumpul ataupun bersosialisasi dengan teman-teman ibu yang ada di lingkungan rumah ibu? Iya, nggak ada, cuma ya kalau hari waktunya tahlil gitu aja ibu keluar tahlil, itu aja ya dituntun sama tetangga itu gitu. Soal ibu kalau malam itu nak keluar itu pandangan ini sudah nggak seberapa jelas, karena ya sudah masih dulu yang kiri aja yang masih bisa, jadi nggak bisa terang gitu. Kalau tahlilnya itu kan malam, jadi ibu ini ya minta tolong sama tangga bareng-bareng gitu. Lalu apa yang ibu rasakan ketika ibu bertemu dengan warga-warga sekitar ataupun dengan teman-teman ibu ketika di pengajian ataupun di tahlilan itu? Ya ibu senang nak kalau ketemu sama teman-teman, sama anak-anak muda-muda itu ya senang bisa berkumpul, nggak di rumah terus jemu ibu ini. Jadi ya senang kalau keluar itu. Kadang yasinan itu kadang ya kalau ibu nggak enak badan ya
anak ibu yang keluar, yang pergi. Kalau ibu ini badannya enak ya ibu gitu, gantian gitu nak, gak ibu selalu, ya kadang anaknya. Mbak ini ya merawat cucu itu ya sudah merawat cucu pertama, kedua sampai kelima ini ya Mbak semua nak. Yang cucu pertama itu sudah besar, sudah kuliah, ya ibu ini ya masih muda dulu, sehat. Nah, sekarang ini yang kecil ini ya ibunya sudah gini, sudah nggak bisa apa-apa lah, pakai meripatnya ini loh nak yang gak jelas. Jadi ibu ini takut kemana-mana itu sudah nggak boleh sama anak-anak itu, suruh di rumah aja, nggak jauh-jauh gitu. Kata dokter itu ya nggak boleh ke jalan raya, itu ya nggak boleh gitu, dokter itu bilang gitu. Jadi ibu ini ya nggak berani, meskipun belanja itu ya enggak, ibu ini nggak pernah. Ya anak ibu yang diikuti ibu ini yang pergi belanja kalau hari Sabtu itu belanja ya ikan semua, sayur-sayur dipenuhi di kulkas, seminggu sekali gitu aja kalau belanja nak. Jadi ibu-ibu kari masak-masak, pagi itu masak, pokoknya ibu ini pagi masak, ibunya berangkat itu sudah selesai semua, tinggal ngomong gitu aja gitu. Semuanya anak-anak ibu ini dan mantunya ini wong kalau kerja itu pakai sangu nak, pakai bontot. Jadi ya ibu ini masak, tapi yang nggak bisa belanja kemana-mana itu semuanya ya anaknya yang beli, yang belanja. Ibu ini tinggal masak saja, pokoknya ibu ini di rumah aja gitu. Kan ya sama menunggu Mbak Kakung itu loh, Mbak Kakungnya itu loh yang repot, ditinggal yang nggak bisa, kadang-kadang itu jatuh, sering jatuh gitu. Kadang-kadang kalau pipis itu ya kadang tuh nggak terasa, nggak sampai di kamar mandi gitu sudah kencingnya itu kemana-mana gitu nah. Jadi Mbak ini ya agak capek, sudah capek ya, nggak agak capek, sudah capek nak gitu. Baik, Ibu tadi kan sempat bilang mengenai yang membawa bekal itu, apakah anaknya sendiri tidak masak sendiri ataupun beli mungkin, sehingga tidak perlu ibu yang repot-repot untuk membawakan ataupun memasakkan bekal gitu Bu? Tidak pernah, nggak pernah nak, nggak pernah. Cuma ya dulu Bu bilang nggak usah Bu, beli aja, tapi ibu ini nggak enak nak, nggak enak ibu ini, tak masak no aja gitu. Mbak sendiri yang bilang tak masak no sendiri, biar nek sore nek pulang itu aja beli, Mbak sudah nggak bisa masak lagi. Kalau budalnya berangkatnya itu Mbak ini masak, nanti dibuat Mbak makan sama Mbak Kakung siang itu gitu. Dan juga ibu di sini tidak usah khawatir mengenai kerahasiaan cerita ini. Insya Allah dijamin aman dan sudah terikat dengan informed consent dan juga kode etik. Sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kemudian untuk rencana kedepannya, ibu sendiri, ibu ingin menjadi yang seperti apa, ataupun ibu ingin beristirahat ataupun bagaimana? Ya kepinginnya ya istirahat, tapi ya bagaimana lagi nak, nggak ada yang nunggu cucu itu loh. Jadi ya tetap ibu ini jaga cucu sama kakek itu, nggak bisa istirahat kalau nggak ibunya libur atau cuti gitu, Mbak ini istirahat gitu. Baik, kemudian bagaimana
sih cara ibu menjaga ataupun mengatur waktu ketika ibu harus menjaga cucunya dengan ibu beristirahat gitu? Apakah ketika pada waktu orang tuanya pulang gitu, ibu kemudian langsung beristirahat gitu nggih Bu? Oke, ya gini loh nak, kalau siang cucu ibu tidur, mbaknya ya ikut istirahat. Kalau ibunya sudah pulang kerja itu mbak sudah istirahat, cucunya itu sudah dirawat ibunya sendiri. Jadi mbak ini sudah istirahat. Kalau sore ibunya pulang jam 5 sudah istirahat. Kalau siang anaknya tidur ya mbaknya ikut istirahat sedikit gitu, nanti ya bersih-bersih lagi sore itu, bersih-bersih gitu nak. Ya istirahat sedikit lah siang itu gitu. Baik, berarti untuk yang rencana 24 jam ibu ke depan, ibu ingin melakukan apa? Ya melakukan apa ya, ya sholat, ya ngaji, ya ngomong itu terus nak, masih terus ngomong aja, gak bisa kalau gak ada yang jaga cucu itu. Kalau sholat itu ya ikut mbaknya sholat, minta rukuk segala macam gitu, nggak bisa diam anaknya itu. Tadi ya mbaknya ini nggak bisa istirahat kalau nggak ada ibunya datang. Kalau ibunya sudah pulang ya itu mbak sudah istirahat gitu, malam itu aja istirahatnya gitu. Baik Ibu, saya di sini akan menyimpulkan beberapa cerita dari yang Ibu sampaikan dari awal tadi nggih. Dari yang mulai Ibu capek di usia Ibu sekarang yang sudah tua, Ibu harus menjaga cucu Ibu, harus menjaga suami Ibu ataupun kakek dari si cucu ini. Kemudian juga Ibu menderita riwayat penyakit glaukoma, tetapi Ibu juga masih bisa untuk menjaga cucu-cucu Ibu ini. Kemudian Ibu juga merasa kangen ataupun merasa rindu terhadap anak-anak Ibu yang ada di Gresik, kemudian juga saudara-saudara Ibu, begitu nggih? Oke. Baik, di sini kita cukupkan untuk konseling pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di sini untuk meluapkan semua cerita Ibu, dan juga Ibu di sini tidak usah khawatir mengenai kerahasiaan cerita ini. Insya Allah dijamin aman dan sudah terikat dengan informed consent dan juga kode etik. Sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari, dadah lagi nih Mbak. Dadah.